Lalu saya akan menyinggung sedikit. Lalu dia menyinggung gereja universal dan gereja lokal. Pak, Bapak itu sebenarnya sudah menjelaskan hal yang baik. Hanya saja Bapak berkelit. Berkelit dan seolah defensif ya. Supaya mempertahankan posisi. Bapak mengatakan kata Katolik itu universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh tempat, oleh daerah. Maka Bapak sebenarnya harusnya tidak menyebut tadi untuk melegitimasi punya Bapak dengan Katolik itu bukan yang dimaksud bukan Roma loh. Nah, Bapak tidak harus ngomong seperti itu. Karena Katolik ya di seluruh dunia itu sama, Pak. Tidak dibatasi suku, tempat, daerah, dan lain-lain. Lalu Bapak memperbandingkan dengan gereja lokal. Saya kurang tahu gereja lokal mana yang Bapak maksud. Apakah gereja yang Bapak maksud itu gereja yang punya Bapak? Kalau gereja yang punya Bapak atau kelompok-kelompok denominasi, Pak, banyak yang dibatasi oleh suku-suku. Bahkan ada gereja yang berdiri atas nama suku. Mohon maaf saya tidak akan menyinggung, termasuk di daerah saya juga ada. Jadi bagaimana Bapak menerjemahkan universal di situ, Pak? Kalau dibatasi oleh suku, ya. Bagaimana menerjemahkan universal yang Bapak maksud dari kata Katolik itu? Bagus, Bapak mengakui bahwa kata Katolik itu pertama-tama artinya universal. Yang saya lihat sebagai gereja yang universal tanpa ya membeda-bedakan tempat, suku, ya, wilayah, ada banyak ya yang dia tidak membeda-bedakan. Contoh, walaupun wilayahnya berbeda, dia tidak membedakan ajarannya. Misalnya begini, gereja Katolik yang ada di Inggris, dia tidak beda ajarannya dengan gereja Katolik yang ada di Indonesia. Gereja Katolik yang ada di Amerika tidak beda ajarannya dengan gereja Katolik yang ada di Malaysia. Gereja Katolik yang ada di Kutub Utara tidak beda ajarannya yang ada di Kutub Selatan. Itu yang disebut universal. Jadi kalau saya misalnya berkunjung ke Kutub Utara, saya bisa bergereja di sana. Sebagai orang Katolik, saya bisa menerima sakramen-sakramen di sana. Karena apa? Ajarannya sama. Saya ke Kutub Selatan, saya juga sama di sana. Hari Minggu saya datang, setiap hari bacaannya sama. Di seluruh dunia bacaannya sama. Misalnya hari ini, hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Bacaan yang dibaca hari ini mungkin berasal dari memperingati takhta Santo Petrus. Ya, peringatan takhta Santo Petrus atau kepemimpinan Santo Petrus hari ini. Di seluruh dunia, gereja Katolik itu membaca bacaan yang sama. Itu yang disebut universal. Jadi Anda kemanapun sama. Itu dari hal ajaran. Yang kedua, ya, dari hal kepemimpinan. Mau saya di Kutub Utara kek, mau saya di Kutub Selatan kek, saya tetap pimpinan saya satu yang ditunjuk oleh Yesus melalui Rasul Petrus, dilanjutkan oleh para paus. Jadi kalau Anda ke Kutub Utara, tanya kepada orang Katolik, siapa paus Anda saat ini yang meneruskan Santo Petrus? Pasti dia tidak menjawab yang lain. Paus Fransiskus. Anda ke Kutub Selatan, tanya. Sama. Anda ke wilayah timur yang masih bernaung di bawah gereja Katolik, yaitu Katolik Timur, Anda tanya, siapa saat ini paus Anda yang meneruskan kepemimpinan Rasul Petrus? Pasti dijawab Paus Fransiskus. Itu dalam hal kepemimpinan. Beda dengan gereja yang Bapak maksud. Tidak ada universalnya karena begini, Pak. Bapak tidak akan bertanya, ya contoh, Bapak ini punya denominasi beberapa di berbagai tempat. Kalau ditanya kepemimpinan Anda ataupun ajaran itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda dan beraneka ragam. Apalagi dalam hal kepemimpinan, tidak ada sentral kepemimpinan, ya, tidak ada sentral kepemimpinan.
Tidak ada kesatuan dalam hal contoh. Paus berbicara di sana di Roma tentang suatu ajaran iman dan moral. Contoh, yang baru-baru ini ada ensiklik. Saya sebut saja dia ensiklik. Ada yang terbaru, tetapi saya sebut ensiklik Laudato Si. Yang terbaru itu namanya agak lupa ya. Pernah saya baca. Laudato Si. Kalau Laudato Si saya punya bukunya. Di seluruh gereja Katolik di seluruh dunia itu menyetujui ensiklik itu. Itu yang namanya universal, Pak. Universal. Saya kasih contoh sederhana. Indonesia, negara Indonesia itu presidennya ya Jokowi. Ketika Anda tanya di Sumatera, siapa presiden Anda? Jokowi. Anda tanya di Jawa, presiden Anda siapa? Jokowi. Anda tanya di Kalimantan, presiden Anda Jokowi. Anda tanya di Papua, presiden Anda siapa? Jokowi. Itu gambaran universal, Pak. Walaupun berbeda-beda pulau, dia sifatnya universal. Makanya Indonesia disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat kata kesatuan. Dalam universalitas yang Bapak sebutkan, ada kesatuan. Ini bagian kecil saja dulu Bapak Ibu, supaya tidak nanti ini kena apa namanya tadi itu ya, copyright. Oke. Itu dulu bagian yang saya jelaskan soal kata-kata Katolik yang dia katakan sebagai universal. Nanti kita kupas sedikit lagi. Oke? Sekarang kita dengarkan lagi Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Pak Esra di sini. Dan terkait kata am itu sama dengan kata Katolik. Tapi ketika Bapak Esra Soru yang memakai, itu tidak cocok. Dia memakai kata ampun, ya am ya. Baiklah dia tidak memakai kata Katolik, tapi tetap kata am. Itu tidak sesuai. Karena di dalam am yang dia sebut, denominasi-denominasi itu tidak ada kesatuan. Karena universalitas itu mengandaikan ada suatu persatuan. Mau itu persatuan kepemimpinan, kesatuan ajaran, dan lain-lain yang akan kita bahas nanti. Itu. Jadi ketika memakai kata ampun, malah nggak sesuai. Ya, apalagi pakai kata yang jelas-jelas Katolik. Makanya mungkin itu pertimbangannya. Atau juga asal berbeda. Asal berbeda. Karena kalau disebut Katolik nanti banyak umat yang pindah dari sana ke sini. Dari tempat mereka ke Katolik. Oke. Sekarang saya akan memperdengarkan lagi videonya. Bahkan juga bisa disebut sebagai invisible church, gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan menunjuk kepada ya yang kita lihat pada seperti gereja lokal, tapi gereja yang tidak kelihatan itu merujuk pada persekutuan orang-orang percaya yang tidak dibatasi oleh denominasi, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh zaman. Dengan kata lain, semua orang percaya dari mana-mana itu termasuk di dalam gereja. Ya, maka aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, seperti gereja universal. Maka kita ini adalah saudara seiman dengan orang-orang dari segala tempat, dari segala waktu, sepanjang mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mempunyai iman yang sama. Mereka dan kita itu adalah saudara, kita adalah gereja. Jadi gereja bukan merujuk kepada gedungnya, ya, tapi lebih kepada orang-orangnya yang adalah komunitas orang-orang percaya. Ya. Menunjuk kepada ya yang kita lihat pada seperti gereja lokal, tapi gereja yang tidak kelihatan itu merujuk pada persekutuan orang-orang percaya yang tidak dibatasi oleh denominasi, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh zaman. Dengan kata lain, semua orang percaya dari mana-mana itu termasuk di dalam gereja. Ya, maka aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, seperti gereja universal. Maka kita ini adalah saudara seiman dengan orang-orang dari segala tempat, dari segala waktu, sepanjang mereka sungguh-sungguh percaya
Oke, ada yang menggelitik saya dalam pernyataan Bapak Esra Soru. Dia memakai standar ganda di sini. Dia mengatakan selama mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka adalah saudara seiman kita. Haha. Pertanyaan saya kepada Bapak ini ya. Bapak itu kadang-kadang kan membidak-bidatkan kelompok-kelompok lain, contoh Mormon gitu ya. Contoh yang lain lagi, Saksi Yehova dan lain-lain. Jadi menurut Bapak dalam pernyataan ini, kan mereka juga mengaku, Pak. Mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Ya, Bapak tidak perlu bahas soal ajarannya, tapi pengakuan mereka. Tanya kepada Saksi Yehova, tanya kepada Mormon, tanya kepada Advent. Pasti mereka mengakui diri mereka sebagai pengikut Yesus. Jadi menurut Bapak ya, dari pernyataan yang saya ulang tadi, saya melihat poin di situ, Pak. Berarti Bapak mengakui bahwa kalau mereka, siapapun mereka, dari segala zaman, ajaran apapun mereka, yang penting di situ adalah mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka adalah saudara seiman kita. Itu kurang lebih pernyataan Bapak. Oke lah, mungkin Bapak mengatakan Saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saya bergeser kepada Advent. Advent itu ya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka mengakui. Nah, sekarang saya tanya Pak, dalam ajaran Bapak, mereka itu saudara seiman dalam Kristus menurut gereja Bapak atau tidak? Kalau dari pernyataan Bapak sih Bapak setuju, ya. Dari pernyataan Bapak, Bapak setuju bahwa mereka adalah saudara seiman. Ya. Oke. Baik, itu pernyataan Bapak yang ya saya kira-kira berarti Bapak setuju lah, seperti itulah kira-kira ya. Lalu misalnya saya mengutip Mormon. Mormon ini kan mereka punya ini Pak, mereka punya kitab sendiri Pak Esra, ya. Mereka punya kitab sendiri, oke. Lalu Pak Esra, ya, mereka juga mengakui Yesus, ya. Mereka juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Bapak mengakui mereka sebagai saudara, bukan? Konsekuensinya begitu, Pak, dari ucapan Bapak. Jadi, Bapak pun mengatakan, oh tidak. Tapi Bapak menyatakan tadi kan begitu. Lalu, Pak, ya sebelum saya tampilkan data Bapak Ibu ya. Lalu Pak Esra, Bapak itu sebenarnya sudah mengerti bahwa kata Katolik dan Am itu sama. Itu loh kira-kira. Tapi Bapak itu supaya tidak kelihatan mencoba memutarbalikkan sedikit fakta-fakta, maka Bapak menyebut gereja lokal. Tapi Bapak menyebut bahwa tidak tidak terpisah oleh waktu, oleh zaman, oleh tempat. Kalau saya lihat, mohon maaf nih Pak ya, kalau saya lihat di gereja denominasi Pak, seperti tadi saya sudah ucapkan Pak bahwa ada gereja yang berdiri atas nama suku. Sehingga saya juga pernah sih ya datang ke gereja-gereja yang berdiri atas nama suku seperti itu. Saya juga waktu Protestan ikut ibadah ya. Meskipun saya tidak mengerti gitu. Apa ya yang mereka doakan, tapi ya sudahlah. Saya anggap ini kan saudara seiman dulu, gitu saya. Ya. Oh, biarlah saudara seiman gitu ya kira-kira ya. Lalu akhirnya saya ikuti saja walaupun saya nggak ngerti apa sih gitu ya. Bahkan tata cara ibadahnya pun berbeda ya, berbeda gitu. Nah, kemudian Pak Esra, kalau Bapak membandingkan gereja universal dan lokal, ini aneh loh Pak. Bapak bicara lokal, lalu Bapak
mencoba membandingkan dengan universal yang tidak terbatas oleh ya waktu, jarak, tempat, ya tidak terbatas. Bapak seharusnya jujur dengan diri sendiri. Mohon maaf nih Pak, Bapak bisa nggak menyaksikan itu dalam kelompok-kelompok Bapak? Yang Bapak maksud universal itu, yang tidak terbatas oleh waktu, jarak, tempat, oleh zaman, bisa nggak Bapak rasakan? Mohon maaf nih Pak ya, saya tidak menyalahkan Bapak, tapi mungkin yang Bapak pelajari selama ini agak sedikit kurang jujur. Pak, kalau Bapak tadi mengatakan tidak terbatas oleh zaman, ruang, dan waktu, tempat, dan segalanya, yang tidak terbatas oleh zaman itu gereja Katolik, Pak. Kenapa, Pak? Saya jelaskan sedikit. Kenapa tidak terbatas oleh zaman? Tulisan dari para rasul, tulisan dari murid para rasul, itu masih bisa saya pelajari sampai sekarang. Masih bisa saya lihat, saya alami. Para rasul misalnya membahas soal tentang Allah Tritunggal, tentang perayaan-perayaan. Saya masih bisa membayangkan yang mereka alami di sekitar tahun 1 Masehi lah ya, tahun 70 ya, tahun 80. Saya bisa membayangkan. Contoh, di dalam surat Epistle of Barnabas, ada kurang lebih kata-katanya begini Pak Esra Soru. Umat beriman beribadah pada hari Minggu, mereka memecah-mecahkan roti seperti kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul. Saya cek Pak, saya cek para rasul yang hidup di sekitar tahun 30. Saya cek. Oh, ada dalam kisah para rasul. Mereka selalu berkumpul dan berdoa dan mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Oh, begitu toh. Mereka memecah-mecahkan roti. Tidak terbatas oleh zaman. Tidak hanya di zamannya para rasul dilakukan itu. Tapi di zaman sekarang di gereja Katolik ada. Ketika kami ikut misa, Pak Esra Soru, di sana dipecah-pecahkan roti. Imam mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengambil piala, lalu mendoakannya dan membagikannya kepada umat. Saya bisa mengalami situasi di zaman para rasul di tahun 2022. Itu kira-kira Pak, kalau tidak terbatas oleh zaman, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Tadi saya sudah bahas soal tempat ya. Lalu Pak, saya itu bisa ingin tahu nih, waktu tahun 500 itu siapa yang memimpin gereja Katolik waktu itu? Paus siapa namanya? Saya bisa tahu Pak. Saya bisa tahu. Dan saya bisa mengikuti apakah ajarannya sama seperti sampai sekarang ini. Gitu Pak. Tapi Pak, kalau di dalam kelompok Bapak saya kurang tahu ya. Saya bukan menjelekan Pak. Mohon maaf ya. Selalu ada yang namanya berubah dari waktu ke waktu. Tergantung orangnya. Siapa yang memimpin, siapa yang mengembangkan ajaran. Kita bisa lihat perkembangan ajarannya Luther, ditanggapi oleh Calvin, ditanggapi oleh Zwingli, dan seterusnya, akhirnya banyak yang berbeda.